mana, Bu? Di Riau. Di Riau. Hah? Di Riau. Riau. Di Oh iya. Pasir sana. Sehari-harinya apa? Kegiatannya? Sehari-hari tani sawit. Apa? Petani sawit. Petani sawit. Ya, dulunya buka usaha warung sembako. Di Riau. Ya, terus saya pindah buka minimarket. Di Riau. Iya, di Riau masuk ke dalam lagi, Pak Ji. Oh. Dan itu semakin jauh, semakin lama susah nyari pelanggan pada kabur. Gitu. Karena banyak saingan, Alfamart masuk, Indomaret masuk, warung-warung lainnya pada buka. Seakan-akan tuh kami dilupain sama pelanggan. Di apa? Dilupain. Dilupain. Pelanggan kami satu demi satu hilang. Sekarang nyari duit 500, sejuta tuh susah sekali. Dulu saya sampai... Sekarang nih kita tanya ya. Ibu ditinggalin sama pelanggan, itu udah seizin Allah belum? Udah. Ibu cari duit 500.000 sehari, susah. Udah seizin Allah belum? Udah. Sekarang saya nih, jauh-jauh di Bogor. Ibu datang dari Riau, pedalaman. Maksain datang ke RDAY. Udah seizin Allah belum? Udah. Nah mau saya, kok Pak Haji bisa sih datengin tamu-tamu dari luar kota, salah satunya ibu dari Riau mau datang ke sini. Contohnya kayak tadi barusan dari Kalimantan tinggal pulang ke Bondowoso, dari Bondowoso baru ke sini. Tadi saya dikerjain Bu sama orang Bondowoso, asli kalau dikerjain. Moncrat gue 2 kali, pasti dia punya itu, punya ilmu kebal nih. Jadi saya juga nggak tahu Pak kalau kayak gitu-gitu otomatis saja. Nah jadi semua ini udah seizin Allah. Semua ini udah seizin Allah. Tidak ada yang serba kebetulan. Nah caranya gimana? Kalau ibu pengen datangin pelanggan. Ibu pengen datang. Ibu mesti punya pesugihan. Ibu mesti punya pegangan. Apa tuh? Bikin Allah takjub. Nanti ibu bikin Allah takjub. Nanti Allah bikin ibu takjub. Ini Bu. Kemarin saya habis makan sop sumsum. Itu yang makan antrinya, wuduh. Saya mau masuk aja, nggak bisa. Saya sama supir, saya di depan, supir saya di belakang. Herannya kok saya mau. Pesen dong 10 dibungkus. Saya makan 2 kali nambah. Supir saya makan 2 kali nambah, kan enak. Dibungkus 10. Bayar 1.016.000. Coba bayangin dulu, makan doang 1.016.000. Berarti kan dia punya daya tarik sendiri. Dari situ saya ke nasi uduk. Apa kata nasi uduk? Pak, kalau mau makan nasi uduk di sini inden seminggu 7 hari. Berapa nasi uduknya seporsi? 100.000, ayamnya 2 potong. Dan nggak boleh makan di sini, mesti dibungkus. Akhirnya saya balik lagi pulang. Nah mau saya nasi uduk bisa, sop sumsum bisa, ibu harus bisa. Setelah saya pelajarin, cuman bedanya dia bersekutu dengan pesugihannya, nah ibu bersekutu sama Allah gitu loh maksud saya. Gimana caranya? Ibu bikin tajub Allah. Nah apa yang bisa bikin ibu tajub Allah? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Sholat tobat 68 kali. Nah sifat 18 nggak boleh ada. Coba Bapak lihat. Sifat 18. Ada gak di Bapak? Banyak. Kalau Ibu ada gak? Ya, coba. Lihat dulu. Kan iya, belum lihat. Coba. Ada gak? Ada. Berapa? Banyak Pak Haji. Nah kalau bisa jangan ada. Kadang saya setiap hari ya itu, kalau pembeli nggak ada tuh bingung. Nggak boleh. Soalnya kan jadinya
warung kita tuh kayak kuburan gitu. Ya nggak boleh. Ibu harus ngucap alhamdulillah rame lagi, alhamdulillah rame lagi, alhamdulillah pembeli pada antri, alhamdulillah pembeli pada antri, alhamdulillah pembeli pada antri, alhamdulillah pembeli pada antri, alhamdulillah yang beli antri, alhamdulillah yang beli antri. Ucapan adalah doa. Sebelumnya sudah saya pernah Deketin Mike. praktekkan. Ya. Udah pernah saya praktekkan sebelum kesini dulu. Ya. Tapi belum pernah. Yang mana yang udah dipraktekin? Saya kadang baca alhamdulillah. 999 kali, sehari 27 kali. Yang dibaca diulang-ulang. Udah pernah Pak Haji sekali. Sekali. Ya nggak boleh berkali-kali dong. Iya, 99 kali itu udah 999 kali, sehari 27 kali. Saya sehari langsung itu pernah saya coba. Mandi malam, bangun malam. Bangun jam 00. Pernah Senyum. saya coba. Mandi. Cuman kadang gini. Tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Harus 12 juz Pak Haji. Pak, kalau ibu dipaksa baca Quran 12 juz, cantiknya luar biasa. Sekarang berat badan berapa, Bu? 75. Nah, kalau ibu baca Quran 12 juz, bisa berat badan 50 kilo. Pernah saya coba sekali. Saya tuh kaki saya kan sakit Pak Haji. Ya. Kaki saya sakit, pernah saya pakai kalung CD itu pernah. Cuma saya lupa nggak gosokin. Udah pernah aku praktekin. Mandi malam, bangun jam 12 tuh udah pernah saya praktekin cuma sekali, 2 kali. Sekali itu saya ngaji tuh udah goyang sana, goyang sini gitu. Terus mata jadi kabur, banyak sekali apanya. Terus lama-lama saya mau ngerjain lagi, saya bingung. Saya buka warung kan dari pagi, terus tutup warung jam setengah 10. Nanti belum aktivitas lainnya, terus nonton TV sampai jam 12, kadang jam 1. Jadi saya bingung mau ngerjain tuh nanti saya tidak tidur. Takut pula nanti jadinya kan saya semalam suntuk nggak tidur tuh kalau ngerjain kan. Jadi takut kesehatan saya terganggu gitu. Jadi itulah kadang bingung. Enggak, Bu, karena kan ini udah dicoba sama sahabat Nabi ribuan tahun yang lalu. Namanya Abdurrahman bin Auf. Dia baca Qurannya 30 juz. Ibu kan cuma 12 juz. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran wajib 12 juz. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Ibu jangan khawatir. Ini buktinya saya. Jauh-jauh di Bogor, di pelosok, tapi tamunya se-Indonesia. Tadi barusan dari Bondowoso. Kalimantan, pulang dulu ke Bondowoso baru ke sini. Ibu dari Riau. Iya. Tadi yang pertama dari mana? Pertama. Sebelum Bondowoso. Ini kan nomor 3. Nomor 1 yang perempuan tadi. Porwali tadi mana itu ya? Perempuan tadi Lombok. dari Jogja. Jogja. Dari Jogja. Dia aja agak idiot tuh. Lama bener. Yang saya tidak ngerti itu masalahnya saya kan belum tidur sama sekali gitu Pak Haji. Pengertian. Paksain, Bu. Ya. Saya aja maksain, Bu. Alhamdulillah Allah kabulin. Hari ini nomor 1 dari Jogja. Nomor 2 dari Kalimantan, pindah ke Bondowoso. Bondowoso datang kemari. Ibu dari Riau. Nanti nomor 4 saya nggak tahu dari mana. Kemarin juga begitu. Nah, kenapa kok Pak Haji bisa? Karena saya bikin takjub Allah. Allah bikin takjub saya. Walaupun saya di Bogor, tamunya dari mana-mana. Nggak dari Jabodetabek, enggak. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, enggak. Nggak penting itu. Tamu apaan? Tamu recehan. Lebih baik dari Riau. Kayak tadi dari Bondowoso. Kayak tadi dari Jogja. Nggak ada dari Jabodetabek, nggak ada. Nanti kalau dia bermasalah, kasus baru datang kemari. Nah, mendingan saya ngajarin ibu dulu. Nah, mau saya, kalau saya bisa, ibu juga harus bisa. Nah, sekarang ibu bikin takjub Allah udah apa coba kalau boleh tahu? Ibu udah praktekin ilmunya RDI apa sehingga Allah takjub kalau saya boleh tahu? Udah pernah belum? Bikin Allah takjub. Dengan cara apa?
sih Pak Haji. Bikin Cuman tajub Allah. Bikin tajub Allah dengan cara apa? Udah ada belum? Udah pernah belum? Wirid. Kalau dia kan maksain Ya. selama 7 bulan. Sholat tahajud, paksain. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain selama 7 bulan. Dari kontrakan 6 jadi kontrakan berapa? 21. Dari nggak punya ruko, rukonya jadi berapa? 15. Jadi 15. Nah, ibu juga bisa bikin tajub Allahnya apa coba kalau boleh tahu? Biar Allah bikin tajub ibu sama bapak. Ibu udah bikin tajub Allah apa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. 12 juz. Jangan sekali. Terus berbuat terus. Berbuat terus. Saya ngantuk, lawan. Saya capek, lawan. Kalau 12 juz nggak sampai subuh nggak tembus Pak Haji? Nggak apa-apa, besok ulangin lagi. Disambung atau diulang? Disambung. Besok ulangi lagi. Besok diulangi lagi. Pak, Bapak bersyukur loh. Saya mau ngomong lantang. Tadi yang dari Bondowoso saya nggak bisa ngomong asli. Dia yang ngomong. Yang ada saya ke belakang lagi, moncrot lagi. Saya ke belakang lagi, moncrot lagi. Gue bilang ini orang luar biasa nih, sakti bener nih. Tapi saya nggak mau lawan, udah biarin. Saya nggak ngomong nih, saya ngomong nih sekarang nih, ngoceh aja. Tadi nggak ngomong saya, bener, saya cuman bengong aja. Bengong aja. Habis disuruhnya bengong, habis gimana? Nah, maksud saya, lawan. Bapak harus lawan. Nggak bisa baca Quran, tambahin lagi. Nggak bisa baca Quran, tambahin lagi. Nggak bisa baca Quran, tambahin lagi. Nggak 12 juz, tambahin lagi. Nggak bisa 12 juz, tambahin lagi. Begitu. Ibu juga begitu. Jangan bilang, aduh capek. Nggak sampai 12 juz, tambahin lagi. Aduh kakinya pegel. Besok ulangin lagi gitu bos. Kalau enggak bos kerja mulu. Nanti kalau kerja, nanti hari tua gimana? Contoh, ada tamu saya. Dari umur 20 tahun pegawai negeri. Sampai umur 60 tahun pensiun. 40 tahun dia kerja. Mau tahu Pak pensiunnya? Cuma dapat 3 juta. Tapi kalau Bapak baca Quran 12 juz, dapatnya 10 miliar. Umurnya panjang. Nggak kena penyakit pikun. Rumahnya 1000 meter. Nggak usah dagang-dagang. Apaan dagang? Nggak usah. Ini kan ibu enggak. Kaki saya capek. Memang apa? Kaki saya lutut pegel. saya sakit. Terus banyak Indomaret masuk. Banyak Alfamaret masuk. Banyak warung-warung di kampung. Bu, nasi uduk banyaknya luar biasa di Jakarta. Kenapa kok ya saya kemarin mau ke nasi uduk Tambora? Apa yang saya dapetin ke sana? Bener kenyataan hidup. Nggak boleh makan di situ. Inden seminggu. Mau ngomong apa? Akhirnya saya balik lagi. Akhirnya saya makan sop sum-sum. Berapa? 1 juta. 1.016.000. Nah coba ibu bayangin. Bikin tajub Allah. Biar ibu nanti cantik. Kalau ibu cantik, suami ibu bahagia. Betul ya Pak? Iya, sekarang juga udah bahagia tapi terlalu besar. Walaupun suami gak ngomong, saya ngewakilin aja, terlalu besar. Harus dilangsingin. Emang beda Pak Haji kalau langsing, kalau dipakai? Beda Bu, legit kalau langsing. Dipakai juga enak, bles. Kalau besar, plok. Aduh Pak Haji ada aja. Enggak. Ada lagi? Lawan, bisa gak? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Bisa gak dipaksain? Insya Allah. Lawan tuh sifat 18, nggak boleh ada. Coba, ada berapa tuh sifat 18? Banyak Pak Haji. Banyak. Iya banyak. Piro? Ada semuanya? Ada Pak Ada Haji. Pak. Oh gelo.
Nggak boleh Bu, jangankan 18, 5 aja nggak boleh. Karena itu penyakit hati. Itu nggak ada di Al-Quran tuh, yang Bapak baca tuh nggak ada di Al-Quran. Itu penyakit hati. Kok malah dipelihara? Kok malah diingon-ingon? Apa nggak nanti nerekam ibu? Sama juga ibu miara musang. Ibu digrogotin. Nggak boleh. Gimana cara ngilanginnya coba? Udah tahu belum cara ngilanginnya Pak? Belum Pak Haji. Nah Bapak dari bangun tidur sampai mau tidur ucap Alhamdulillah. Nggak terhingga Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini cair 10 miliar. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini cair 10 miliar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucap syukur sampai tak terhingga. Jadi Bapak kalau mau bikin kesalahan nggak akan, karena Bapak ngucap syukur. Ada gak ayatnya Pak Haji? Ada di Al-Quran di surat Ar-Rahman. Wabi ayah, nikmat mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu nggak bersyukur. Jadi Bu harus banyak bersyukur. Berarti saya selama ini hajatnya lemot karena kurang syukur, setuju. Yang ada ibu mukanya ngeluh. Ada saingan Indomaret ngeluh. Ada saingan Alfamaret ngeluh. Ada saingan warung-warung di kaki di warung di mana di kampung ngeluh. Nggak boleh Bu. Kok ngeluh? Justru dengan ada Indomaret banyak kita bersyukur. Ekonomi jalan. Dengan adanya Alfamart banyak, alhamdulillah ekonomi jalan. Pasti nanti pembelinya Indomaret pindah ke saya. Pasti nanti pembelinya Indomaret pindah ke saya. Pasti nanti pembelinya Indomaret pindah ke saya. Ibu mesti ngomong begitu. Jangan ibu bilang, duh Indomaret udah masuk-masuk kampung. Lah kok jadi minder? Jangan dong, lawan. Soalnya dagangan saya semakin lama ada aja banyak yang nggak laku. Ya itu kan doa saya tiap malam. Tiap malam saya berdoa Bu di sini. Biar dagangan ibu makin lama makin habis. Biar nggak laku makin lama makin habis. Kok Pak Haji doanya begitu? Karena kalau ibu nggak saya doain begitu, ibu nggak datang ke RDAY. Betul nggak? Ini saya mau nanya Pak Haji, saya kesini kan sama anak saya. Bolehkah anak saya tuh mendengar? Boleh, panggil aja. Panggil. Soalnya anak saya ada yang dari pesantren. Boleh, Tapi panggil. dia agak gimana ya, males. Boleh, beribadah. panggil. Panggil. Kadang kan umur saya kan udah 51. Ya, ibu kapan mau umurnya pendek? Tidak gitu Pak Haji. Jadi Kadang mau, kan banyak targetnya tuh Pak Haji. target apa? Mau bikin ruko. Memang udah punya satu ruko. Mau bikin ruko supaya anak-anak itu bisa menggantikan saya gitu, generasi penerusnya ada gitu. Tapi ya dengan itu tadi semakin lama jualan semakin susah, banyak saingan, pelanggan pada lari ke yang Bu, baru. emang saingan diciptakan sama negara ini. Iya. Masa ibu doang yang dagang, ya gimana? Orang lain kan pengen dagang juga, tenang aja. Kayak saya nih buka RDAY, aja ada yang bikin kayak saya. Ustadz saya diambil, yatim saya diambil, ayo. Supir saya diambil, ayo. Tamu saya diambil, ayo. Gitu. Tadi kan barusan supir saya telepon. Itu yang Enci dagang granit, brilian di Rawamangun tanya. Itu ada yang buka kayak Pak Haji juga ya katanya ya. Saya bilang mana gue tahu, gue nggak tahu. Tenang aja bos. Nggak ada, kemana? Di bel. Mana nomor HP-nya? Hah? Nggak mau. Oh nggak mau. Belum, Ya udah mungkin. biarin. Ya. Jadi ibu nggak boleh. Kok
Banyak yang pada saingan, nggak apa-apa Bu. Justru makin banyak saingan makin enak. Jadi orang bisa milih. Nasi uduk, banyak nggak orang jual nasi uduk? Banyak. Kok bisanya dia bisa eksis? Udah 100.000, ayamnya 2 potong. Kalau mau makan nasi uduk, inden lagi seminggu. Mau mbak mau makan nasi uduk, inden seminggu. Harganya 100.000. Ini kan kebangetan. Tapi rame, mau ngomong apa coba?